Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 120 akan mempresentasikan informasi style design analysis and database CV Costa. Perkenalkan, nama saya Latifah Nurul Ainisha Putri. Nama saya Muhammad Laita Syafi'i. Nama saya Raden Yon Abdul Gama Bandoro. Next saja. Dimulai dari studi kasus, perkembangan teknologi di era kini, khususnya di zaman milenial, sangat dibutuhkan, mengingat kebutuhan akan pemenuhan kebutuhan semakin beragam. Alhasil dibutuhkan sebuah teknologi yang dapat memenuhi dan memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, termasuk untuk memudahkan pekerjaan manusia seperti pencatatan, data keuangan, stok perusahaan, penyediaan data informasi, ataupun data audit. Nah, CV Costa itu merupakan sebuah perusahaan yang menjual alat kesehatan berupa Bitraker, yaitu Buy for Trimmer and Maker, di mana merupakan gabungan dari ketiga fungsi alat, yaitu tummy trimmer, twisting, dan sepeda statis. Maka mengingat akan kebutuhan setiap orang dengan alat kesehatan, maka akan terjadi penumpukan permintaan. Sebelumnya, cara pencatatan CV Costa itu menggunakan Excel dan aplikasi-aplikasi basic kantor lainnya. Perusahaan sedang memikirkan untuk membuat sistem sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam proses pemesanan produk dan pembuatan laporan serta informasi lainnya. Untuk proses bisnis dari CV Costa dimulai dari production operator, yaitu membuat MPS, kemudian dilanjutkan dengan memulainya produksi yang dilakukan oleh production, dan juga sebelum memulai produksi itu akan masuk terlebih dahulu ke procurement untuk mengambil vendor terlebih dahulu, sehingga nanti di hasil akhirnya adalah produk yang sudah jadi disimpan di warehouse untuk sebelum dikirim. Next, selanjutnya merupakan basis data. Tabel tersebut merupakan hasil dari data yang ada di perusahaan kami CV Costa, mulai dari employee, division, salary, account, journal, material request, procurement transaction, receive, production, BOM, dan MPS. Next. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor, seperti pada gambar di samping. Activity diagram merupakan aliran kerja atau aktivitas dari suatu sistem, di mana diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, yaitu bukan apa yang dilakukan oleh aktor. Bisa dilihat salah satu contoh yang ada di layar. Next. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan, atau yang dimaksud memberi tanda atau petunjuk komunikasi di antara objek-objek tersebut. Berikut merupakan salah satu contoh dari sequence diagram, yaitu production staff with MPS. Bisa dilihat di sini ada production staff-nya, lalu lanjut ke selected MPS menu, selected MPS view, langsung ke view, dan begitu juga selanjutnya. Next. Lalu di sini ada activity diagram dan sequence diagram. Dari sini kita dapat melihat perbedaan antara activity diagram dan sequence diagram, di mana ini merupakan gambar dari procurement staff, create procurement. Selanjutnya merupakan activity dan sequence diagram dari finance staff update, receive menu. Bisa dilihat juga perbedaan dari masing-masing penggunaan diagram tersebut, peruntukannya berbeda. Next. Selanjutnya masuk ke design interface. Berikut merupakan contoh tampilan gambar pada design interface CV Costa yang di kiri atas mulai dari login page-nya. Di sana ada username dan password. Selanjutnya ke kanannya itu menampilkan tentang material yang ada di CV Costa. Lanjut yang ke bawahnya itu ada produk. Di situ ditampilkan juga nih produk apa aja yang ada di CV Costa, dan yang terakhir yang di kiri bawah yaitu procurement. Dan di situ juga ditampilkan apa saja yang ada di dalam procurement CV Costa. Next. Selanjutnya ada tampilan dari BOM. Di sini ada material apa saja yang digunakan oleh CV Costa. Lalu ada salary atau gaji yang dikeluarkan oleh CV Costa. Lalu ada employee. Di sini kita bisa menambahkan pekerja
dan akun dari pengguna, akun bank dari pekerja, juga username-nya. Untuk source code-nya kita memakai VS Code. Bisa lihat salah satu contoh codingan dari connect untuk ke database, dan satu lagi codingan untuk login username dan password. Next. Dan berikut merupakan referensi dari kita. Berikut merupakan demo aplikasi, di mana ini merupakan tampilan dari website, ada logo, lalu copyright-nya sudah CV Costa, dan juga title bar-nya CV Costa Transaction. Langkah pertama yang dilakukan ialah login. Berikut adalah tampilan login, lalu masukkan admin yang sudah diketik di VS Code, yaitu admin CV Costa, admin Costa. Dengan password 123456. Kita login. Kok nggak mau guys kok nggak mau. Berikut merupakan tampilan dari website dari CV Costa, di mana ada logo, ada title bar-nya sudah CV Costa Transaction, dan juga copyright-nya sudah CV Costa 2021. Sebelum menjalankan aplikasi, jangan lupa untuk men-startkan dari Sampipinya. Lalu kita masuk ke login. Berikut tampilan dari login. Karena di VS Code adminnya adalah admin Costa, maka kita rename jadi admin Costa. Lalu masukkan passwordnya 123456. Klik login. Lalu kita bisa memilih antara employee dan account. Kita pilih employee. Di sini kita bisa menambahkan apa saja yang akan menjadi pekerja di CV Costa. Ada procurement sendiri Latifa, finance Halid, dan juga production Yuan. Setelah mendefinisikan ini, kita log out. Lalu kita login lagi. Kita bisa mendefinisikan procurement atas nama Lati dengan password 12345667. Di sini kita bisa memasukkan daftar procurement transaction, material request, dan recipe. Lalu log out lagi. Kita masuk ke finance. Atas nama Hali, sesuai yang tadi kita buat, dengan password 12345667. Login. Di sini ada jurnal. Lalu di sini kita bisa menambahkan jurnal. Adapun procurement transaction seperti berikut, gaji dan resipi seperti berikut. Kita log out lagi, login, masuk ke production, yaitu atas nama Yuan dengan password 123456. Login. Di sini ada MPS, bisa kita tambahkan, lalu bisa kita edit dan juga hapus. Lalu ada produk, ada tampilan material request, BOM, dan procurement. Sehingga dengan adanya website ini dapat memudahkan para pekerja CV Costa dalam mencatat keuangan maupun transaksi yang ada. Cukup sekian presentasi dari FRI 120, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.